Panel kelima, ST Solar. Kita cek secara kasat mata. Setelah kita jemur 1 tahun, apa yang terjadi? Apakah benar mata saya kelewat nggak nemu garis? Kita cek sekali lagi. Kayaknya sih emang kagak ada ya. Keren juga nih ID Solar. Oke lah, saya nggak nemu, jadi kita anggap aja ini nggak ada snell tracknya. Kenapa bisa terjadi snell track? Kenapakah ada jalur siput seperti ini? Apa penyebabnya? Kenapa bisa terjadi? Kita akan tanya dulu ke tulisan Om Temon ya, kita cari. Oke, alhamdulillah nyari siput di atas genteng sudah dilaksanakan. Laporan selesai. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita lanjutkan bongkar panel di hari libur Imlek. Hari Imlek malah panas ya. Kagak hujan. Katanya kalau Imlek kagak hujan, kurang hoki katanya yang Imlek. Tapi buat yang punya panel surya, kagak hujan rezeki. Penyikapan lah. Oke, jadi kemarin baru saya turunkan 1 panel. Kita akan cek panel yang udah setahun kita taruh di atap dengan posisi seperti ini, tidak ada jarak gitu ya, jadi jaraknya minimalis karena saya masangnya asal naruh aja, nggak pakai space gitu ya, karena mau pakai rangka nggak jadi mulu gitu ya. Akhirnya kelamaan ditinggal, lupa nggak di-upgrade. Jadi khusus untuk panel ini komponen komponen PLTS yang paling jarang kita sentuh nih, karena dia di atas atap, paling jarang kita plototin. Makanya harus kita cek kalau ada sambungan MC4-nya yang bermasalah. Nah, dulu saya pernah kejadian, jadi MC4-nya itu mungkin kemasukan air, jadi korosi, berkarat gitu ya. Nah, yang berkarat itu yang bahaya, nanti arusnya nggak ngalir, terjadi panas, di situ bisa jadi biang timbulnya percikan api, katanya begitu ya. Makanya disebut kalau DIY itu berbahaya. Salah satu faktor bahayanya akibat dari sambungan-sambungan MC4 yang terlalu overheat, short dan sebagainya. Yang jadi perhatian para members group gitu ya, dengan pasang PLTS sendiri biasanya adalah ya masang kabelnya ini, karena kita sebagai orang awam kan taunya tinggal nancep colok aja ya. Kalau panel ini MC4 kan udah terpasang, taruh di genteng, colok, selesai, udah. Baru ketika rambut ubanan baru kita cek lagi, biasanya kan gitu. Oke, kembali ke panel. Ini mereknya ST Solar. ST Solar monokristalin 100 watt. Nah, ternyata saya pakai mono. Ini udah saya bersihin. Kondisinya ini ya, belakang masih kelihatan sih masih ya, alhamdulillah nggak ada tanda-tanda gosong ataupun overheat gitu ya.
Panelnya juga masih putih normal. Kalau kotor ya kotor kena debu aja di atas atap. Ini udah dilap-lap. Kemudian kita cek di sambungan MC4. Kita lihat nih, bener aman nggak? Ya secara kasat mata sih itu namanya apa ya, yang ujung-ujung nonjol gitu, komponen MC4 nya masih tidak berkarat gitu ya, tidak karatan. Sayang sekali dulu screen capturean contoh MC4 yang berkarat udah kehapus. Jadi ini juga sama nih, ini juga masih putih seperti ini ya. Jadi ini saya anggap aman gitu ya, nggak kena korosi, nggak kena bocor. Jadi untuk sambungan ini merek apa nih? Ini bagus, sambungan 2-in-1 nya merek, kagak ada merek ya, nggak ada merek ini. Scalable, oh Scalable, Scalo cable. Nah sekarang kita coba cek secara kasat mata penampakan dari panel yang udah terpapar selama setahun di atas atap gitu ya. Harga panelnya ini yang murah meriah, ST Solar, sekitar dulu sih beli mungkin sekitar 500 sampai 700 ribuan lah ya. Jadi paling murah harga di online. Kenapa saya cari paling murah ya, karena dananya paling dikit, yang penting dapat ilmunya, dapat pengalamannya. Kita cek. Nah ini ada garis-garis ini. Ini garis-garis yang seperti ini juga banyak nih ya. Nah ini nih, ini apakah ini yang disebut sebagai snail track? Nah ini kalau panel yang garansi sampai puluhan tahun katanya anti snail track seperti itu. Nah snail track itu apa? Apakah seperti ini garis-garisnya ya? Ini mungkin karena panas, karena arusnya tinggi sehingga timbullah garis-garis seperti ini. Garis-garisnya masih halus sih ya, lumayan lah, setahun masih bisa kita pakai ya. Tapi kalau ini garisnya bukan garis dicakar burung ya. Silahkan aja nih teman-teman pantau kira-kira penampakan panel yang kita turunkan seperti ini ya. Kita perlu juga ya mendokumentasikan ketika panel saat beli permukaannya itu ada garis atau enggak. Yang pertama, jadi ada seperti ini, garis. Garisnya kecil sih, selebar rambut lah ya. Oke, kita lanjutkan. Kita cek panel berikutnya. Ada 6 panel yang mau saya turunkan. Kelihatan banget ya, panelnya kotor. Nah, seharusnya sih sebulan sekali gitu ya, disiram, dibersihin, dicuci panelnya biar debunya pas hujan itu hilang, tidak nempel di permukaan si panel, karena nanti bakal menutupi ya proses ininya kali ya, pencahayaannya. Oke, kita turunkan yang mana dulu nih? Ini dulu deh, sisi sini saya turunin. Oke, panel kedua
udah berhasil kita cabut. Mudah-mudahan gentengnya nggak retak nih, ketiban 80. Nah, lihat tuh, dari permukaan panel ini hitamnya kayak gini nih, mehong. Nah, ini kabel yang melayani 6 kali 100 watt peak. Saya pakai kabel ukuran 6 mm PF1F, mereknya Sklo Cable. Nah, saya ada rencana karena ini 600 watt peak agak besar, ketika kita ada problem di bawah agak agak susah untuk on off nya. Saya punya planning untuk membagi 6 mm ini untuk 3 panel saja. Jadi nanti ada 2 jalur untuk tiap 300 watt peak. Kayaknya itu lebih aman gitu ya, biar nggak overheat, nggak masalah. Sehingga saya akan bagi lagi untuk 6 mm itu untuk 300 watt peak saja, biar lebih tenang gitu. Nah, karena kalau 600 watt peak lumayan juga. Kalau di on grid 12 volt itu ampernya bisa di atas 20 sampai 27 ampere. Percikan apinya lumayan itu kalau kita main di 12 volt. Ini saya mainnya di 36 volt, jadi 3 papan digabung seri 36, sehingga arusnya bisa lebih kecil ya. Cuma voltage-nya yang tinggi. Nah, itu yang voltage tinggi juga bahaya sih, katanya begitu ya. Oke, kita turunkan nih yang sebelah sono. Nah, yang ini nih agak beda nih warnanya ya. Yang satu agak putih-putih. Nah, ini MC4-nya agak masalah. Bukan agak masalah, agak berbeda gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan putih dua-duanya. Nah, yang ini udah mulai agak warnanya memudar. Kemungkinan ini yang kena kondensasi air atau apa nih. Kemungkinan harus kita bongkar. Apakah benar udah mulai kena korosi? Yang kanan sih masih putih biasa. Nah, yang di sini nih, yang satu lagi yang mencurigakan. Nah, kalau kayak gini nih, ini warnanya sama semua. Oke deh, kita turunkan. Lagi ngecek panel, apakah ini yang disebut dengan snail track. Sing penting pede aja ya. Udah kita berusaha ngecek, kemudian kita yakinkan diri aja, tidak ada hal-hal yang mencurigakan, sesuai dengan ilmu awam kita. Tapi yang kelima, ST Solar yang kelima yang kita turunkan buat kita inspeksi, buat kita cek, buat kita bersihin, buat kita kepoin. Apa yang terjadi setelah panel mulai meriah? Setahun kita pakai, kita eksploitasi, dan kita jemur di atas atap di Planet Bekasi tanpa standar pemasangan panel rias, pakai jurus ngasal, naruh di atas genteng tanpa ada space untuk sirkulasi udaranya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Apakah benar mata saya kelewat nggak nemu garis? Kita cek sekali lagi. Kayaknya sih emang kagak ada ya. Keren juga nih ID Solar. Oke lah, saya nggak nemu, jadi kita anggap aja ini nggak ada snail tracknya ya. Berarti ini kualitasnya, grade-nya ada di atas grade si ST Solar, karena harganya juga beda.
ST Solar di kisaran 5, 6, 700-an, ini di 1,2 dulu. Jadi kalau teman-teman mau beli 100 watt peak, harganya di atas 1 juta, nah dipakai setahun harusnya kayak si ID Solar ini, mulus. Tapi kalau beli di bawah 1 juta, nah siap-siap panelnya ada snail track.